Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmala Dwi Winata dengan NIM 2286240012. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 9 mata kuliah pengantar ilmu politik semester 2 dari kelas A dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit isi dari proposal penelitian yang kami buat dengan judul Dinamika Politik dalam Konteks Pemilihan Umum. Nah, pada latar belakang yaitu ada pemilihan umum merupakan proses penting dalam sistem demokrasi. Namun, pada saat praktiknya, pelaksanaan tersebut seringkali diwarnai oleh berbagai dinamika negatif. Nah, beberapa di antaranya terdapat money provokasi isu-isu sara, serta manipulasi informasi terkait calon. Nah, isu-isu ini biasanya ada melalui sosial media yang biasa kita gunakan. Dari fenomena tersebut, tidak hanya dapat merusak kualitas demokrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana cara berpikir serta memilih, khususnya pada kalangan mahasiswa di FKIP Untirta ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana 3 faktor utama yaitu provokatif, politik uang, serta manipulasi informasi dapat mempengaruhi perilaku serta persepsi politik mahasiswa yang dimana mahasiswa tersebut itu bagian dari pemilih muda di Indonesia Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama yang telah kami buat. Itu yang pertama ada bagaimana provokatif dapat mempengaruhi hak kualitas pemilihan umum. Yang kedua ada bagaimana money politik dapat mempengaruhi proses demokrasi dan pemilihan umum. Nah, yang ketiga, bagaimana manipulasi informasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang calon pemimpin yang akan kita pilih. Nah, pada penelitian ini, kami menggunakan 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini kami berharap memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi dan dinamika politik di kalangan mahasiswa. Nah, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau kajian bagi mahasiswa, dosen, guru-guru maupun masyarakat umum, di mana untuk memahami bagaimana pengaruh provokatif, politik uang, dan manipulasi informasi dalam pemilu. Sedangkan pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa sehingga mereka menjadi pemilih yang lebih kritis dan rasional dalam menyikapi isu-isu politik di era pemilu itu. Nah, pada bab 2 terdapat kajian teori. Kami memilih beberapa kajian teori, diantaranya ada yang pertama tentang teori dinamika politik. Kami mengambil kutipan dinamika politik menurut Duyanto pada 2002, yaitu dinamika dapat diartikan sebagai representasi sejauh mana proses politik terjadi dan dapat menyebabkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Nah, pada teori yang kedua, proses politik menurut Gabriel A. Almond. Nah, proses politik ini dimulai dari permintaan dari partai politik yang disampaikan dari kumpulan dan dikumpulkan sehingga kepentingan tertentu dapat berkembang menjadi proses kebijakan yang lebih luas. Selanjutnya, kepentingan tersebut akan dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Teori yang ketiga yaitu ada teori pemilihan umum. Nah, pada teori ini terdapat definisi pemilihan umum menurut Sudarsono, yaitu ia mengatakan bahwa nilai norma merupakan syarat dasar untuk terwujudnya demokrasi dan dilakukan dengan memilih perwakilan rakyat, perwakilan daerah, serta presiden untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Nah,
Terdapat juga penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Jimmy Asidik pada 2006, ia berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu secara teratur sangat diperlukan gitu. Karena yang pertama, pandangan atau keinginan publik dapat bergeser dan seiring berjalannya waktu. Yang kedua, ada keadaan masyarakat bisa mengalami perubahan. Yang ketiga, ada jumlah individu yang dewasa dan warga yang berhak memberikan suara mereka itu semakin bertambah. Yang keempat, ada menjamin hukum yang mengatur pengelolaan eksekutif dan legislatif. Nah, dalam teori ini juga terdapat asas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu ada mencangkup hal-hal yang pertama, ada langsung di mana warga negara itu mempunyai hak itu untuk memilih dan memberikan suara mereka sesuai dengan kehendak dari dalam hati mereka tanpa perantara orang lain. Yang kedua, ada setiap warga negara yang sudah memiliki KTP atau kartu tanda pengenal itu berhak itu untuk ikut memilih. Dan pada saat umur 21 tahun, mereka itu memilih hak itu untuk mencalonkan diri mereka menjadi calon. Nah, yang ketiga, ada bebas. Warga negara mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan hatinya tanpa ada paksaan atau imitasi serta ancaman dari siapapun dan apapun. Yang keempat, ada jujur. Nah, pada pemilihan umum ini haruslah dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada adil. Pada pelaksanaan ini, baik calon maupun partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Nah, dari penyelenggaraan pemilu tersebut. Jadi, penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Nah, responden yang kami wawancara itu adalah mahasiswa FKIP Untirta yang dapat memberikan pandangan serta pengalaman mereka terkait isu-isu ini. Kami mengambil dari beberapa mahasiswa yang mengikuti hima dan masuk ke advokasi. Nah, dari situ demikianlah pemaparan proposal penelitian dari kelompok kami, dari saya. Semoga video ini bisa membantu meningkatkan wawasan dan mendorong kita semua untuk menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, serta bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.